Halo Mas Bro, ketemu lagi di channel Ngoprek. Oke, langsung aja gue kali ini bakal aplikasiin tutorial juga cara nge-clear step-step dari awal, dari pengerjaan dari bodi lama ke bodi baru, dari bodi lama prosesnya gimana, tentunya versi gue. Di sini gue mau jelasin untuk bodi belakang gue pakai 10 lapis NAK 921, untuk yang tangki itu 6 lapis 6 layer ya, untuk spakbor juga 6 layer, untuk seperti blok mesin, arm itu 3 layer. Jadi keseluruhan ini semuanya adalah hasil dari NAK Suprio 921 kecuali batok depan yang kemarin gue udah bahas itu menggunakan Hubur MS201. Oke, langsung aja kita masuk ke proses cara pengecatan, dimulai dari nol sampai jadi seperti yang bro lihat sekarang ini ya. Oke Mas Bro, selain proses penghilangkan cat yang lama seperti yang ada di dalam video, kita juga bisa melakukan cara yang konvensional atau banyak dilakukan, yaitu mengamplas menggunakan rekomendasi amplas 220 hingga 240 untuk menghilangkan cat yang lama atau bidang yang akan kita cat. Motor itu sendiri. Nah ini sebenarnya bukan, ini tuh cat hitam. Fungsinya itu pengganti guide code. Guide code itu kan lumayan mahal ya Mas Bro, hampir sekitar 500-600 ribu. Tapi di sini gua menyiasati dengan cat warna hitam. Jadi agar saat penghamplasannya itu terlihat. Ini kalau dilihat dari pantulannya itu masih banyak kasar. Ini karena permukaan dari epoksi itu masih kasar ya. Jadi di sini bisa lihat penghamplasan ada part-part yang masih belum rata seperti ini. Ini belum rata, nanti saat pengamplasan kita bisa ratakan menggunakan amplas yang sudah kita tentukan. Di sini gua ada amplas banyaknya 1000 dan 800 saja kita coba, karena memang tahap sanding itu adalah tahap paling krusial yang menghasilkan nanti refleksi yang lebih sempurna saat base coat itu sudah naik di atas permukaan primer. Oke. Nggak usah terlalu ditekan, ngambang aja, asal cat hitamnya itu untuk sebagai pengganti guide code atau petunjuknya itu bisa mudah dilihat. Nah di sini kita bisa lihat setelah gua amplas masih banyak permukaan yang titik-titik seperti ini ya. Permukaan yang titik-titik ini berarti bagian sini tuh nggak rata. Memang kalau dipegang pakai tangan ini rata, cuma bagian sini masih nggak rata. Jadi caranya itu kita tetap amplas sampai titik-titik di sini tuh hilang, sampai guide code atau cat warna hitam itu hilang. Dengan pressure yang sedang atau bisa disebut low pressure pada tekanan tangan kita sampai benar-benar rata. Kita bisa lihat Mas Bro, permukaan sini refleksi dari kacanya pun, kita bisa lihat refleksi dari airnya pun rata ya, bagus, refleksi dari airnya bagus, permukaannya rata karena memang udah nggak ada petunjuk, istilahnya guide code, pengganti guide code ini cat warna hitam ini yang tersisa di permukaan, jadi memang udah terhamplas dengan sempurna. Jadi bisa disimpulkan permukaan bagian sini sudah rata secara sempurna. Oke, lanjut nanti setelah ini lakukan semuanya. Setelah itu bisa kita langsung naik epoxy filler untuk memperhalus lagi permukaan, atau bisa langsung naik ke base coat. Oke, cukup sekian untuk Oke Mas Bro, setelah body tadi gue cuci, gue sekarang mau lapis lagi di atas epoxy primer surfacer itu dengan epoxy filler ya. Di sini ada epoxy filler Auto Bright. Kita bisa lihat kalau misalkan dari dalamnya sendiri, dari jenisnya ini poliuretan, dan kita lihat kalau filler itu kayak dempul tapi lebih cair, jadi bisa disebut ini dempul cair gitu ya. Tapi jangan khawatir, pasti dia keras karena di sini ada hardenernya ya. Oke, untuk seperti ini misalkan ada 1 jam kering, ini 1 jam, itu 1 jam untuk pengamplasan. Tapi kalau untuk kering secara keseluruhan sampai dalam itu sekitar 3 jam.
Oke Mas Bro, ini setelah selesai kering epoxy filler, kita bisa lihat ya, untuk epoxy filler itu bisa menghasilkan kayak permukaan yang sudut-sudut seperti ini tuh halus banget. Nah, karena dia memang setelah di mixing itu lebih lembut, lebih cair dibanding epoxy primer. Permukaannya pun lebih halus. Nah sekarang ini tetap kita harus sanding lagi, harus amplas lagi basah, tapi menggunakan amplas 1000. Dan jadi indikator itu menggunakan air. Jadi saat air kita seperti ini, dia langsung terjatuh ya. Jadi kalau misalkan nanti setelah diamplas air itu akan menempel pada permukaan, itu berarti adalah permukaan yang kita amplas itu sudah rata dan ready to untuk next selanjutnya. Seperti ini indikatornya. Saat kita gini basuh dengan air, set, permukaan yang sudah halus ini air menempel di permukaan, sedangkan yang belum diamplas dia terjatuh. Jadi seperti ini. Ya, perbedaannya cukup jelas ya. Jadi indikatornya cukup mudah bagaimana permukaan itu sudah halus ataupun belum. Oke, untuk pertama sebelum pengecatan kita harus tahu bidang mana yang dulu yang harus dicat. Untuk layer 1 yaitu bidang yang tajam sini. Kenapa? Karena di sini adalah bidang yang mudah terkikis baik oleh celana ataupun saat pemolesan. Jadi sudut-sudut tajam dulu yang didahulukan untuk layer 1, dan bidang-bidang sempit atau bidang-bidang sudut yang pinggir-pinggirnya didahulukan. Oke. Oke, untuk lapis 1 seperti itu. Nanti lapis 2 kita baru cover semuanya agar rata. Karena kenapa yang gue bilang tadi, untuk lapis 1 kita mencegah bagian-bagian yang mudah terkelupas. Oke. Oke Mas Bro, ini setelah layer ketiga beres, udah selesai. Gue sekarang jemur, tujuannya karena ingin dikeringkan ya. Karena kenapa ingin dikeringkan? Setelah ini gue ingin memasang stiker originalnya dari punya produk Yamaha Scorpio ini. Gue ingin pasang stiker, jadi agar nanti stikernya itu menempel dan tidak lepas saat dibuka. Jadi gue bertujuan gue adalah ingin cat yang layer terakhir ini kering sempurna. Sekitar 2 jam sampai 3 jam gue jemur. Setelah itu gue tempel stiker. Baru setelah stiker kita langsung pemvernisan. Oke. Untuk teman-teman yang ingin vernis, yang terbaik adalah saat untuk cat NC biarkan dulu sekitar 1,5 jam atau 2 jam di suhu ruangan, jangan dijemur, jadi nggak terlalu kering sempurna. Untuk cat PU langsung sekitar setengah jam paling lama setelah pengecatan layer terakhir, langsung naik vernis agar si vernis atau clear coat itu menempel sempurna pada permukaan catnya. Oke. Oke Mas Bro, di sini udah kering total. Ini udah gue diemin sekitar 3 jaman lah ya, 3 sampai 4 jam. Suhu ruangan udah kering total, udah sentuh, udah bisa langsung proses amplas. Untuk teman-teman yang ingin langsung clear coat bisa, tapi waktu jedanya itu tidak boleh lebih dari 1 jam karena akan permukaan itu akan mengering ya. Jadi saat clear coat dan cat menempel itu tidak menempel dengan sempurna. Tapi kalau misalkan ingin didiamkan lebih 2 atau 3 jam, sebaiknya diamplas menggunakan ini, menggunakan amplas 1500, juga menggunakan sabun krim ya. Sabun krim di sini nanti pengamplasannya cukup sentuh aja, ngambang sekali, jangan ditekan, nanti akan baret. Ini kenapa gua amplas, karena memang kondisinya akan ditempel stiker agar nanti permukaannya halus dan hasil pada clear coatnya itu sempurna ya Mas Bro. Oke, langsung aja. Di sini gua ada air, ada semprotan air 250 cc plus 1 sendok makan sabun pencuci piring yang warna hijau itu. Di sini gua ada busa Eva atau bisa diganti pakai sendal jepit ya, sendal jepit yang dipotong bisa. Yang pasti ada stiker. Oke. Juga gue butuh heat gun nanti saat ini dibasahkan biar stikernya cepat mengering. Oke, langsung aja. Gue pakai Superior 921.
Ini juga gue pakai filter 3M, dan untuk gunnya gue pakai Enhil N125. Oke. Oke, pada proses ini kita harus fokus dulu pada bagian biasa samping dan lebih fokus pada pinggiran stiker ya. Jadi nanti kita mengincar atau tujuan utamanya adalah nanti saat lapis 2 atau lapis 3 stiker dan permukaan lainnya itu rata ya Mas Bro ya. Pokoknya intinya pinggiran stiker dulu, atas stikernya jangan dulu. Lapis 1 pinggiran stiker sama pinggiran-pinggiran yang lain. Setelah rata baru kita langsung ke permukaan atasnya. Oke, lanjut aja ya. Lapis 3 kita full wet semua permukaan. Ya udah langsung kita ke Oke, ini sudah 3 layer clear coat tanpa thinner, hasilnya juga belum maksimal, masih sedikit bergelombang. Setelah ini gue bakal amplas sampai rata, membuat level yang sama antara stiker dan clear coat agar mendapatkan hasil maksimal di tahap kedua dan ketiga. Oke, untuk ini tahap kedua setelah 16-24 jam kita amplas lagi menggunakan amplas 1000. Setelah itu kita langsung tahap kedua dengan cara pengaplikasian clear coat seperti biasa kita meng-clear coat. Oke Mas Bro, ini tahap kedua, kita bisa aplikasikan 2-3 layer sesuai dengan kebutuhan dan kondisi kita juga. Dan pada tahap ini mixing ratio itu sesuai dengan rekomendasi dari technical datasheet atau lembar data teknis produk masing-masing, karena setiap produk memiliki karakter clear coat yang berbeda-beda. Pada aplikasi ini bila cukup dengan 2 tahap boleh, ataupun kurang bisa dilanjutkan pada tahap ketiga dengan cara yang sama. Oke Mas Bro, itu tadi step-stepnya dari awal udah gua kasih tahu cara-caranya, langkah-langkahnya bagaimana cara pengecatannya, atau dari nol bagaimana cara melakukan step-step yang benar agar menghasilkan hasil yang maksimal. Oke, cukup sekian video dari gua. Terima kasih atas atensi dan perhatiannya udah mampir di channel gua Ano Ngoprek. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video gua selanjutnya. Dadah.